Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Inspirasi Madep Tembok. Oke, kali ini Mimin coba akan mengulas kembali tentang perjalanan Mimin ketika masih bujangan. Jadi Mimin pernah touring jauh ya dari Surabaya sampai ke Jambi. Jadi kali ini Mimin akan sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanan naik bus dari Surabaya sampai ke Jambi. Namun sebelum itu wajib kalian subscribe ya, di-share dan jangan lupa di-like dan diberi komentar. Langsung saja ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan lintas Sumatera, yuk ikuti caper saya kali ini. Membahas tentang kerasnya aspal Jawa Sumatera diawali start dari Gresik hingga finish di Jambi. Kebayang kan? Apa kebayang nikmat perjalanannya atau kebayang begitu penatnya di perjalanan? Ayo disimak saja ya. Sebelum berangkat, Mimin sudah calling-calling teman-teman dari Forbiscom, Bimakus, APBN, Refer hingga Small East Seksi untuk meminta pertolongan terhadap pembokingan tiket. Hehehehe. Karena sudah punya bayang-bayang akan naik apa dan mau kemana, jadi sudah ada rangka jadwal yang akan Mimin lakukan. Mengingat yang akan dilalui Mimin adalah rute yang tidak biasa, Mimin putuskan akan mengambil jalur Surabaya, Jogja, Palembang, Padang hingga ke Jambi. Berarti Mimin harus menghubungi teman-teman Mimin di berbagai daerah yang barusan Mimin sebut. Singkat cerita, di Jogja dapat kabar baik dari teman Bimakus, Mas Anjar, dan beliau bersedia membantu pembokingan tiket dan bersedia menyediakan tempat perpal untuk Mimin. Dari pihak Palembang, Mimin juga sudah fix dengan temen refer yang ngebet pengen Mimin untuk singgah sebentar di Palembang. Namanya Mas Bayu Adi Pratama. Dari Palembang, Mas Bayu juga sudah siap pembokingan tiket untuk ke Padang. Namun beberapa kendala menghinggapi Mimin nih. Tiket dari Jogja ke Palembang ternyata sudah full seat. Hingga akhir bulan, baik Putra Remaja, Ramayana maupun Rosalia Indah sudah penuh. Namun di pihak lain, tiket Palembang ke Padang sudah fix dapat tanggal 30 Juli. Waduh, agak bingung juga Mimin. Akhirnya disarankan Mas Anjar coba menghubungi teman-teman di Jakarta. Dan BBM lah Mimin dengan anak APBN Mas Rizky karena kebetulan Mas Rizky sedang mencari tiket untuk ke Jawa di Rawamangun. Dan akhirnya dari Rawamangun dikasih kabar Mas Rizky kalau ke Palembang seat semua kosong. Bisa milih antara Limbersa atau Laju Prima dengan kisaran harga 300 ribuan. Bimbang juga ya. Sebelum memberi kepastian, Mimin coba jalan-jalan ke Terminal Bundaran Gresik untuk tanya berapa harga tiket ke Jakarta di H+6 Lebaran. Ternyata harga masih melambung tinggi di harga 500 ribuan. Baik itu PO yang paling murah seperti Kemenangan, Madukismo, mau Sarkawi juga susah karena pasti full seat. Akhirnya calling-calling lagi Mas Anjar di Jogja, minta tolong untuk dicarikan semua seat di tanggal 28 Juli. Namun, seat semua penuh, yang tersisa hanya seat 18 di Ramayana dan seat 32 di Putra Remaja. Akhirnya sogok menyogok agen dilakukan. Mimin mau di CD atau bangku cadangan barter dengan penumpang di seat 18. Alhasil berhasil dapat seat di CD Ramayana. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Dari pihak Palembang, Mimin sudah fix dengan PO Yohanda Prima, padahal Mas Bayu Adi menyarankan untuk bareng Epa Star, namun Mimin lebih memilih bareng Yohanda Prima. Hari Senin pada tanggal 27 bulan Juli 2015, yang artinya sudah berapa tahun yang lalu ya. Hehehe. Udah bisa dianggap basi sih, tapi nggak apa-apa. Yuk lanjut. Berangkat dari rumah memang sudah punya niat untuk menghibur diri dari padatnya jadwal kerja pembuatan stiker di bidang miniatur membuat Mimin untuk lari dari kenyataan untuk sementara. Start dari pom bensin Bundaran Gresik, Mimin memulai petualangan yang lama, naik PO Indonesia ATB untuk menuju ke Terminal Bungurasi. Sampai di Bungurasi, Mimin langsung memilih POEK berbodi Grand Turismo berdapur pacu RK8 dibanding Sugeng Rahayu SR1 RK8 yang parkir berbarengan di shelter Solo Jogja.
Tepat pukul 12 malam, bus meluncur meninggalkan terminal. Jam 3 lebih bus sudah memasuki rumah makan Duta Ngawi. Dan sampai di terminal Giwangan Jogja jam setengah 7 pagi. Ternyata Mas Anjar sudah standby di terminal sebelum Mimin datang. Setelah bertemu Mas Anjar, langsung kita meluncur ke rumah Mas Anjar untuk mengistirahatkan badan. Hari Selasa pada tanggal 27 bulan Juli 2015, sekitar jam 1 siang, Mimin bersama Mas Anjar meluncur ke terminal Jombor. Bus Palembang Jambi berangkat dari Jombor sekitar jam setengah 2-an. Setelah sampai di terminal Jombor, Mimin sempatkan makan dulu di warung pojok belakang parkiran OBL Mataraman. Lumayan murah lah untuk satu piring telur, kering tempe, dan sayur plus es teh. Mimin harus merogoh kocek hanya 15.000. Tak berapa lama bus Palembang Jambi berdatangan. Dimulai dengan putra remaja New Marco Polo New Armada 1521 dan kemudian disusul rombongan Ramayana yang kebetulan hari itu putra remaja berangkat 5 armada dan Ramayana berangkat dengan 6 armada dari Jogja. Segeralah Mimin melunasi tiket yang sudah dipesan Mas Anjar. Karena tiket hari itu masih tuslah, harga masih di 600.000 untuk tujuan Palembang. Setelah berpamitan dengan Mas Anjar, Mimin langsung masuk ke bus. Kali ini Mimin dapat armada Morodadi Prima Rebodian Ventura bermesin 1518 Cooler. Platnya AA1671AB atau biasa disebut 71 oleh para rever. Setelah duduk tenang di bangku CD, Mimin lihat-lihat sekitar. Ternyata sebagian besar penumpang tujuan Palembang Jambi dipenuhi orang lanjut usia dan para pekerja yang bekerja di Palembang Jambi yang berasal dari Jogja. Tak berapa lama singgah di Jombor, bis melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan ring road sangat lengang. Bahkan bus malam belum banyak terlihat karena bis malam tujuan Palembang Jambi memang berangkat lebih dulu daripada yang tujuan Jakarta dan sekitarnya. Tak berapa lama bis sampai di garasi Ramayana Muntilan untuk ceker dan pengambilan snack. Kemudian bis melanjutkan perjalanan dan mampir sebentar di terminal Muntilan. Karena dari Jogja sudah full seat, jadi tidak mengambil penumpang lagi. Di terminal terlihat kumpulan handoi yang siap mengarungi Sumatera. Pemandangan berbeda Mimin lihat di terminal, yaitu pengamen di daerah Jawa Tengah lebih ramah daripada di Jawa Timur. Mereka selalu meminta izin dengan ramah dan menundukkan kepala kepada kru untuk masuk ke bis, beda dengan Jawa Timur yang kebanyakan meminta izin atau pamit dengan berlari dan bengak-bengok. Tak berapa lama bis meninggalkan terminal, masih sama seperti tadi, jalanan lengang, hanya sesekali bertemu bis malam seperti OBL Jatah Denpasaran. Melewati Magelang, bis tidak masuk ke terminal dan langsung lanjut berjalan santai. Diiringi lagu-lagu kenangan semakin menambah mesra perjalanan. Mari melihat dashboard 1518 ekspedisi dengan setir tempehnya. Tak jauh dari terminal bis, bertemu dengan pasukan Jambi si penari. Tanpa butuh waktu lama, penari ini mampu diasepin. Bertemu dengan Nusantara Patas Jogja Semarang, Jetbus 2 rombakan garasinya sendiri nih. Kemudian juga Damri Lampung Jogja ketemu lagi dengan Budiman Tasik Semarang. Tersendat macet karena lampu merah, driver pertama ini mengambil jalur berlawanan untuk langsung berada di depan. Mimin kurang mengenal nama driver pertama ini. Beliau berperawakan kecil dan kurus, suka bertopi. Tak lama, bis memasuki terminal Secang untuk mengangkut paket. Disusul penari dan pemanah yang lain-lainnya. Berikut kondisi Mimin waktu lagi duduk di CD atau kursi cadangan samping Pak Sopir ya. Tak lama bis langsung meninggalkan terminal yang pertama dibanding pemanah yang lain. Kali ini bis langsung lewat jalur Temanggung Kendal, tidak melalui Semarang. Mimin juga baru pertama lewat jalur sempit ini, tapi pemandangan sangat bagus seperti di puncak. Kru beserta Mimin berhenti di pasar untuk membeli gorengan untuk di jalan. Jadi krunya ini beli gorengan, Mimin juga ikut turun, juga ikut beli. Nah, ini foto dari driver pertama, mirip sama Jarwo Kuat yang di ELK. Hehehe. Di perjalanan snack dibagikan oleh kru. Berikut isinya masih sama seperti 3-5 tahun yang lalu, jajanan pasar ya isinya. Sempat ketemu Handoyo di tikungan sempit. Alhasil kedua bis harus mundur ke belakang untuk bergantian lewat. Sepertinya Handoyo ini habis menyerempet sesuatu, pokoknya pesok lumayan parah. Dan ketika menikung pun sangat tidak safety dan menyalahkan bis kami. Padahal bis kami sudah berhenti ketika melihat Handoyo ada di depan.
Sekitar 2 menit crash dengan Handoyo, bis kembali melanjutkan perjalanan. Setelah lumayan lama berkelut dengan jalanan naik turun yang sempit, akhirnya tembusan dari jalur ini adalah pertigaan sebelum rumah makan bis-bis malam di daerah Gringsing. Walah, TS baru tahu nih. Tepat pukul 17.45 bis merapat ke rumah makan Gerbang Elok yang pertama. Masih sepi tanpa bis-bis yang lain. Adakah teman-teman yang secepat ini? Hehehe. Makan di sini bisa diandalkan daripada rumah makan bis malam yang lain di Gringsing. Nggak percaya, naik aja pemanah. Setelah kenyang, Mimin sempetin mutu-mutu di parkiran. Tak berapa lama rombongan pemanah Palembang Jambi pada datang. Yang lain datang, kami malah berangkat. Driver kedua kali ini Mimin kenal. Dulu sempat dikenalin sama Mas Bayu Adi, namanya Pak Jumadi, julukannya Mbah Jambrong. Dari gelagat pegang setirnya sudah terlihat bakal seru malam ini. Meninggalkan rumah makan, bis langsung sen kiri lewat Alas Roban. Jalanan lengang membuat bis dipacu di kecepatan 80 km per jam. Di Pekalongan, sikat menyikat dimulai. Korban pertama, Penguin 1521 berbodi New Armada. Kemudian, Parwis Luragung bergambar kuda pun disikat. Tak berdaya juga Garuda Mas berbodi New Marco Polo RK Delibas 71 ini. Aneka Jaya Proteus dan Putri Jaya Discovery Hino Akal lembut tak berkutik. Lagi-lagi Garuda Mas jadi korban. Kali ini berpintu depan di tengah dan pintu belakang di tengah. Dewi Sri pun disikat. Toyo 230 pun ikut jadi korban. Sampai di Pekalongan kota, bis tiba-tiba sen kiri dan berhenti. Terdengar pembicaraan kru dengan orang. Masih ada tempat duduk. Mau nggak? Waduh, padahal sudah full seat 27 orang. Coba tebak apa hayo? Mimin nggak mau nebak. Hehehe. Tak berapa lama dua penumpang tadi pun naik ke bus dan duduk di bangku kernet. Dan kernet berdiri di depan mereka. Alhasil 29 orang sudah di dalam bis. Setelah setengah jam lebih berhenti di pinggir jalan, akhirnya bis melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat berhenti tadi, bis kembali sen kiri, berhenti lagi. Kali ini 3 orang masuk ke dalam bis. Sekarang 32 orang berada di dalam bis. Apa ini namanya ya? Sudah kayak bis eksekutif rasa Malang Raya 32 seat. Tapi kali ini 3 orang yang barusan naik harus lesehan di depan toilet. Ngeri juga ya. 10 menit setelah berhenti, bis kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kernet yaitu Pak Yanto pindah ke belakang untuk istirahat. Alhasil, Miminlah yang mengajak ngobrol Mbah Jambrong sepanjang malam. Memasuki Cirebon, bis berlari mengikuti Garuda Mas yang berbodi Jetbus 2 dengan bermesin 1626. Dan sesekali Mbah Jambrong ini coba mendahului 1626. Namun apa daya, ibaratnya mbah-mbah melawan jejaka. 1518 ini kalah total, hanya menang nekat saja Mbah Jambrong melawan 1626. Di daerah Indramayu, bis menyalakan sen kiri dan mengisi solar di pom bensin. Posisi driver dikembalikan ke driver pertama. Setengah jam mengisi solar, bis kembali melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama bis berhenti untuk ceker penumpang. Pada hari Rabu tepat pukul 4.45, bis merapat di rumah makan Menanti Raya, Pelabuhan Merak. Sudah lebih dulu ternyata bus Family Raya Ceria tujuan Padang dan ada bus Gumarang Jaya. Di sini Mimin nggak makan karena makanan mulai sini sampai ke Sumatera harganya sangat menguras dompet bagi traveler seperti saya. Setengah jam berikutnya rombongan pemanah meramaikan rumah makan ini. Sebut saja 1669 disusul 1617 dan 1602 dan 1663. Tepat jam 5.30 bis menuju ke pelabuhan penyeberangan Merak. Namun preman bagian penyeberangan PO Ramayana ini belum ada. Dengar-dengar sih masih tidur. Akhirnya bis menyeberang sendiri dengan membayar sendiri. Biaya satu bis untuk menyeberang adalah 1,3 juta. Penyeberangan yang masih sepi karena masih terlalu pagi. Akhirnya diputuskan untuk menunggu rombongan pemanah yang lain agar bisa satu kapal dengan bis Ramayana yang lain. Jam 6.30 bis baru bersandar di kapal. Yang kali ini kebetulan dapat kapal yang besar. Sambil nunggu bis yang lain, yuk kita lihat foto-foto bis yang keluar masuk di kapal. Di kabin kapal ada 3 bagian kabin yang Mimin naiki. Ada kabin VIP dengan sofa panjang dan LED besar. Ada juga kabin AC dengan kursi eksekutif khas bis
dan kabin di luar untuk bersantai. Untuk beli makan di kapal lebih baik beli saja pop mie kalau memang sedang tidak membawa makanan. Bukannya negative thinking. Jangan membeli makanan bungkus, takutnya ada sesuatu di dalamnya. Cari amannya saja, beli pop mie. Hati-hati juga di kapal karena isunya banyak copet. Harga pop mie di kapal 25.000 belum esnya. Kalau di pasaran, pop mie hanya di harga 6.000. Berikut foto-foto suasana di dalam kabin kapal. 2 jam lebih di atas kapal, akhirnya kapal bersandar di Pulau Sumatera. Bis pun melanjutkan perjalanan. Kali ini kendali dipegang oleh Mbah Jambrong. 5 bis Ramayana berjalanan bersamaan. Tak begitu lama, 02 langsung main kasar, langsung mengajar semua pemanah yang jalan santai dan memimpin perjalanan. Tak mau kalah, Royal Trafigo Morodade Prima 1669 pun tak mau kalah, langsung mengovertake 71 ini. Begitu juga dengan Bokong Putih 1617, RK8 ikut ngasepin Mbah Jambrong. Ketiganya hilang langsung tak berbekas, sampai di dekat rumah makan siang malam ketika bis tersebut juga belum terlihat. Mimin pun sedikit gregetan, akhirnya disokong sedikit obrol, Mbah Jambrong pun ikut berlari. Memasuki jalanan kota, 71 mampu menempel 17 si Bokong Putih. Tak berapa lama kuler liar ini mampu melewati RK8 ini. Setengah jam berikutnya bis berhenti untuk melakukan ceker. Masuk kota dengan kondisi jalan yang lengang. Bis diajak berlari lagi, namun di sini diasepin 17 si Bokong Putih lagi. Meninggalkan kota, bis mulai beraksi di jalanan panjang dan sepi. Terlihat 69 meliuk-liuk di antara truk-truk besar. Mbah Jambrong pun tidak mau kalah. Mimin coba mengajak Mbah Jambrong mengekor 69. Namun Mbah Jambrong angkat tangan katanya. Dan Mbah Jambrong pun berkata, 69 kuwi buanter tenan mas. Pawai pun dipimpin 17, kemudian di posisi kedua ada 63, posisi ketiga ada 69 dan 71 berada di urutan keempat, kemudian disusul 02 di urutan kelima. Lama juga dengan urutan seperti ini meski 71 sudah berusaha keras meliuk-liuk di sempitnya jalanan untuk mengejar 17, hasilnya tetap di nomor 4. Di jalur ini banyak sekali polisi yang melakukan razia terhadap plat luar kota. Entah resmi atau tidak, yang pasti plat luar kota pasti disuruh berhenti. Padahal aturan selama mudik tidak boleh ada operasi atau razia. Ada 4 kali Mimin temukan seperti ini sepanjang Lampung. Bagi plat luar yang sudah paham, mereka langsung melambaikan tangan dan memberi amplop dan langsung lolos. Berbeda bagi yang tidak paham, pasti akan digiring ke pinggir jalan. Dari urutan keempat, Mimin bisa melihat jelas bagaimana balapan liar antara 3 pelari jalur lintas berlari liar. Di jalur sepi, tiba-tiba 02 berlari ugal dengan melewati jalur berlawanan dan seakan-akan tertawa melihat kami berlari beriringan. 02 berhasil melewati 71 dan 69. Kemudian jalanan mulai memasuki pasar tumpah, jalanan pun sedikit tersendat. Tampaknya 71 mampu mengibuli 69. Lepas kemacetan, urutan sudah berubah, masih dipimpin 17, kemudian 63, 02, 71, dan 69. Tak berapa lama 71 mampu mengovertake 02 dan 63. Di trek jalanan rusak, 17, 69, 63, 71, dan 02 mampu mengovertake Penguin 1521 berbodi Evonik. Masuk terminal Raja Basa, terminal ini terlihat sangat ramai bis maupun penumpang. Terlihat kumpulan Puspajaya sedang beristirahat. Setelah meninggalkan terminal, bus memasuki kota, kemudian bis mengisi solar bersama 69 dan 17. Tak lama berselang, 69 dan 17 sudah lari jauh di depan. 69 lepas duluan dari pom dan 71 masih santai mengisi solar. Kali ini tidak rehat di rumah makan Prambanan karena jembatan menuju rumah makan tersebut masih dalam perbaikan. Sempat curhat juga Mbah Jambrong sebaiknya pindah rumah makan karena jika rehat di rumah makan Prambanan sangat menghabiskan waktu. Kalau masuk Prambanan bisa menghabiskan 4 jam perjalanan. Kalau tidak masuk Prambanan bisa menghemat 4 jam perjalanan. Begitu juga dengan solarnya, di Ramayana tidak ada sistem loss solar ataupun dilebihkan. Solar selalu dipres sehingga pihak kru mengeluhkan kondisi ini. Bahkan masuk tol Cipali saja mereka tidak berani daripada tekor. Akhirnya diputuskan rehat di rumah makan Berkah Saudara Lampung Utara. Tepat pukul 2 siang. 17 dan 69 sudah nangkring duluan. TS sarankan lagi kalau mau beli makanan di rumah makan bis di Sumatera, beli saja bungkus. Jangan dimakan di tempat, harganya akan berbeda.
Mimin cuma ngambil telur dadar dan sayur. Kena berapa? Coba tebak. Iya, kena 25 ribuan. Bayangkan yang ambil ayam. Mending beli nasi dan lauknya kemudian dibungkus dan dimakan di tempat lain. Harga dijamin lebih murah. 46 menit rehat, kemudian bis melanjutkan perjalanan. Disinilah bioskop balap liar dimulai antara 17, 69, 71, 02, dan 63 saling berlari mengejar satu sama lain. Kali ini kemudi dipegang bapak bertopi lagi. Di jalanan hanya 2 jalur dan truk-truk besar sebagai musuh menjadikan skill driver sangat dibutuhkan di sini. Untuk urusan mesin bisa dinomorduakan karena bukan kecepatan yang dibutuhkan, tetapi keterampilan mengemudikan kendaraan kotak besar ini. Saking serunya, Mimin tidak sempat mengabadikan serunya meliuk-liuk di antara truk besar dan jalanan yang berlubang dan sempit. Dibuat deg-deg ser, berulang kali hampir crash dengan kendaraan yang melaju berlawanan arah. Namun disinilah keseruan bagi Mimin. Bagi yang belum pernah mengarungi lintas timur, bisa dicoba dan dirasakan bedanya dengan jalur pantura. Di sini akan sangat dituntut kelincahan memutar setir dan menginjak pedal gas dan rem untuk melewati truk-truk besar dan menghindari kendaraan yang berlawanan arah. Tepat pukul 19.00, bis merapat di rumah makan pagi sore Tanjung Lubuk. Di sini sudah nangkring banyak sekali bis-bis malam seperti Putra Remaja, Ramayana, Family Raya Ceria, Gumarang Jaya, Laju Prima, dan lain-lain. Di sini Mimin nggak makan karena mau makan bakal roti saja. Rumah makan ini bukan rumah makan seperti biasanya. Ini bisa disebut restoran karena rasa dan harganya sangat bintang 5. Setengah jam kemudian bis melanjutkan perjalanan. Di sini kemudi dipegang kembali oleh Mbah Jambrong. Sepanjang perjalanan tidak ada lawan main lagi, hanya berlari beriringan dengan 17, sedangkan 69, 63, dan 02 berada jauh di belakang. Hanya sekali mengovertake Penguin New Marco yang berbodi New Armada 1521. Tepat pukul setengah 12 malam, Mimin turun di Pul Ramayana Palembang dan Mas Bayu sudah menunggu di Pul. Tak lama kemudian, 69, 63, dan 02 merapat di Pul. Turunlah Mimin di Pul dan tanpa sengaja tas Mimin resletingnya rusak karena ketarik sama Mimin sendiri. Waduh, ternyata Mbak Jambrong ini kenal dekat dengan Mas Bayu Adi. Mereka berbincang-bincang sembari menunggu paket diturunkan dari bis. Setelah itu saya dan Mas Bayu meluncur ke rumah Mas Bayu untuk istirahat malam. Dan pagi harinya sarapan pagi sudah dibuatkan sama Mas Bayu pempek Palembang asli Palembang. Inilah kondisi di kamar Mas Bayu yang punya banyak miniatur. Setelah bermalam di rumah Mas Bayu Adi, saatnya melanjutkan perjalanan ke Padang. Ternyata waktu Mimin tidur, Mas Bayu sudah membetulkan tas Mimin yang rusak menganga dengan memberi cemiti di resletingnya. Wah, baik banget nih Mas Bayu. Hehehe. Hari Kamis jam 8.30 pagi, Mimin bersama Mas Bayu Adi meluncur ke Pul Yuanda Prima dengan kondisi tas yang compang-camping banyak cemiti menempel di tas Mimin. Setengah jam perjalanan naik motor, akhirnya kami sampai di Pul Yuanda Prima. Untuk tujuan Palembang Padang sebenarnya ada ALS, Epastar, dan Yuanda Prima. ALS masih harga tus lah, di antara 375.000. Epastar ada di harga 275.000, sedangkan Yuanda Prima 225.000. Dan ini jadwal berangkat Mimin jam 10 pagi. Berikut daftar harga PO Yuanda Prima waktu itu ya. Dan beginilah kondisi Pul Pusat Kota Palembang Yuanda Prima. Ini foto jumlah seat eksekutifnya PO Yuanda Prima, yaitu 40 seat plus selimut bantal, smoking room, dan toilet. Nah, ini Mas Bayu fotonya ya. Di Pul terlihat beberapa armada yang lagi rehat. Untuk jatah Padang pagi ini yaitu Evonex 1526 yang sudah ber-air suspension. Tulisannya sih. Setelah di absen, akhirnya Mimin segera naik ke kabin untuk duduk di tempat yang sudah dipesan. Berpisahlah dengan Mas Bayu Adi karena bis mau berangkat. Meninggalkan Pul dengan hanya 8 penumpang yang bertiket resmi. Diawali driver pertama dengan logat Minangnya. Tak lama meninggalkan pun langsung disambut macet panjang di kota. Untung di perjalanan dinyalakan lagu-lagu khas Minang, jadi macet pun tak terasa. Setelah lepas kemacetan, driver ini langsung menggeber mesin 1526 ini. Truk-truk besar pun dengan mudah dilahap. Rupanya wajah Minangnya menunjukkan karakter orang Padang yang tidak bisa bersabar. Setelah Mimin rasakan, ternyata ban depan tidak memakai airsus karena terdengar kriak-kriak, sedangkan yang belakang tidak. Berarti bis ini hanya memakai airsus yang belakang saja. Tak butuh waktu lama, Handoyo jadi korban.
Epastar yang jalan hari itu pun dilahap. Untung Mimin tidak bareng Epastar karena hari itu Epastar jalan dengan bis mini. Mungkin karena penumpang sepi, setelah melewati Epastar tidak ada lagi bis-bis yang menjadi teman perjalanan, hanya sesekali bertemu truk dan kendaraan pribadi. Melewati pasar, jalanan agak tersendat. Jalanan tidak ada halangan, tapi bis malah menyalakan sen kiri dan berhenti tanpa ada tanda-tanda agen. Kemudian Kenneth bertemu dengan seseorang berjaket hitam dan terjadi perbincangan. Ternyata orang yang berjaket hitam itu merupakan pihak yang mencarikan penumpang gelap untuk PO. Akhirnya setelah deal dengan harga yang ditawarkan, 4 orang naik dari pasar ini. Tak jauh dari pasar, bis berhenti lagi di sebuah warung. Di sini kru lagi-lagi menemui seseorang dan deal lagi naik 2 orang dari situ. Bis pun berjalan lagi, tak jauh dari pasar, kru membeli gorengan untuk di perjalanan. 1 jam perjalanan lagi-lagi bis berhenti di pinggir jalan dan naik lagi 5 orang penumpang. Tak jauh dari situ berhenti lagi menaikkan 7 penumpang. Kemudian bis berjalan berlari karena jalanan yang lengang di siang itu. Kemudian bis berhenti lagi karena ada orang yang menyetop bis. Menaikkan lagi 6 orang. Piuh, jadi 35 orang penumpangnya. 5 jam perjalanan akhirnya bis rehat di rumah makan Palapa Permai daerah Sungai Bahar. Setengah jam berhenti di sini, Mimin lagi-lagi tidak makan karena sudah dibawakan Mas Bayu Adi bekal. Karena tahu kalau makan di rumah makan pasti mahal. Lumayanlah dikasih Mas Bayu bekal. Tak berapa lama Epastar yang tadi di overtake datang. Mimin kali ini hanya beli gorengan saja, habis 10.000 dan dapat 6 gorengan. Setelah selesai makan, kru langsung memanggil penumpang untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini ganti driver. Driver kali ini sangat-sangat lihai dalam mengarungi jalanan lintas. Terbukti beberapa kali melewati tikungan curam, beliau tidak menginjak rem sama sekali, hanya mengatur gas dan setir untuk menikung, jadi bisa berasa seperti naik roller coaster. Takut-takut gimana gitu, karena samping sudah jurang dan di depan banyak kendaraan yang melintas. Namun driver ini sudah sangat lihai mengemudikannya, dibanding driver pertama tadi yang sangat kasar dalam memainkan gear. Tak ada yang menarik sepanjang perjalanan, hanya ada lubang, jalan, debu, pasir, dan truk-truk berukuran besar. Beginilah jalanan Sumatera, sangat berbeda dengan Jawa yang sebagian besar sudah bagus jalanannya. Adzan maghrib berkumandang sekitar jam 18.30. Bis segera berhenti di masjid pinggir jalan di daerah Batanghari untuk menjalankan sholat maghrib. Setengah jam rehat, bis kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini driver ketiga yang mengawali setir 1526 ini. Wow, ada 3 driver di PO ini. Padahal jarak tempuh hanya sekitar 20 jam. Berbeda dengan bis malam Jawa yang sebagian besar hanya menggunakan 2 driver. Driver ketiga ini tidak sehalus driver kedua tadi, namun yang ini lebih berani berlari daripada kedua driver sebelumnya. Tak jauh dari masjid, 1 penumpang naik lagi. Dan di perjalanan, tak ada lawan sepanjang perjalanan, hanya di arah berlawanan. Banyak bis-bis khas Sumatera berseliweran seperti NPM, ALS, ANS, FRC, Yuanda Prima, Sun, dan Lorena. Tepat jam 12 malam, bis merapat ke rumah makan Alam Raya Koto Baru. Lagi-lagi Mimin tidak makan, hanya membeli maizon di warung samping rumah makan. Harga maizon di situ 8.000, lumayan juga mahalnya ya. Sambil menyulut udut dan menunggu bis berangkat, banyak pemandangan bis-bis berlarian. Terlihat Sun SR1 bermesin Scania, ALS Rombakan, dan Lorena 1521. Banyak juga Mimin lupa apa aja nama PO-PO-nya. Yang pasti banyak bis-bis yang pembawa terpal dan barang menumpuk di atas atap bisnya. Itulah ciri khas bis Sumatera. 45 menit setelah rehat, bis melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini bis berlari bareng Lorena garapan Adi Putro New Setra 1521. Namun Lorena ini nggak mau ditempel, semakin ditempel semakin lari. Akhirnya Lorena ini menyalakan sen kiri dan masuk rumah makan, dan kami pun terus melaju. Hari Jumat jam 3.30 pagi, bis memasuki Terminal Solo. Di sini sudah banyak penumpang yang turun dan bis melanjutkan perjalanan dan finish di Pul Padang tepat pukul 6 pagi. Sampai di Kota Padang, Mimin langsung dijemput calon istri Mimin. Karena iri dengan cerita touring Mimin tadi, akhirnya calon Mimin minta sekali touring ke Jambi dulu sebelum pulang ke Surabaya. Langsunglah Mimin setujui perjalanan ke Jambi. Sebelum meluncur ke agen untuk beli tiket, Mimin dibelikan tas baru nih. Karena mungkin calon Mimin gak tega yang lihat Mimin touring pakai tas yang banyak cemitian. Setelah dapat tas, Mimin langsung meluncur ke agen bis yang tujuan Jambi. Dari Padang ada pilihan yaitu Jambi Transport dan FRC. Mimin telepon ke agen Jatra, ternyata udah full ship.
telepon ke agen Eversi juga full seat. Namun pihak agen malah menyuruh Mimin untuk langsung ke agen saja. Akhirnya Mimin meluncur ke agen dengan naik angkot. Angkot di Kota Padang sangat berbeda dengan angkot di kota-kota lain. Di sini angkot-angkot sudah dibekali dengan pemodifan baik eksterior maupun interiornya. Dengan tarif dekat 2.000, jauh 4.000, sudah dapat fasilitas sound system menggelegar ala pub dan diskotik plus dapat NOS. 20 menit kemudian sampai di agen Eversi, ternyata memang benar full seat, namun masih diusahakan di bangku cadangan. Akhirnya Mimin tidak menyetujui karena bangku cadangannya di belakang sendiri dekat toilet. Bus Eversi yang melayani trayek Padang Jambi hanya satu bus yang berangkat setiap harinya, hanya melayani kelas super eksekutif. Tapi kelas super eksekutif di PO ini tidak seperti SE di Jawa yang konfigurasi seatnya 21 dengan jumlah hanya 20 kursi. Super eksekutif di PO ini tetap di seat 22 dan jumlah seatnya masih 32 dan plus toilet bantal dan leg rest dengan harga 220.000. Setelah keluar agen Eversi, ternyata di seberang melihat pool NPM. Memang tidak ada NPM yang melayani trayek ke Jambi, tapi coba Mimin masuk ke pool yang kala itu penuh dengan penumpang karena masih suasana lebaran. Ternyata baru dipasang spanduk besar bertuliskan telah dibuka trayek tujuan Padang Jambi. Akhirnya Mimin langsung memesan tiket di kursi 16-17 dengan harga satu tiketnya 165.000 dan pemberangkatan jam 6 malam setiap harinya di kelas eksekutif. Perjalanan Padang ke Jambi diperkirakan berangkat jam 6 malam dan sampai di pool Jambi jam 5 subuh. Eksekutif di PO ini konfigurasi 22 38 seats dan dengan toilet tanpa bantal, selimut, dan leg rest. Jam setengah 6 malam, Mimin sudah berada di pool untuk menunggu bis yang akan berangkat ke Jambi. Tak berapa lama terlihat armada Eversi SE tujuan Jambi melintas dan ternyata wah, armada baru dengan livery baru dan model Jetbus HD2 bermesin 1626 air suspension. Mungkin belum nasib Mimin ya. Akhirnya bis yang ditunggu-tunggu datang juga. Kali ini dapat jatah bodi Scorpion King yang sudah dirombak dengan lampu depan Jetbus bermesin 1521 intercooler. Jauh dengan kompetitornya yang tadi, si Eversi. Mungkin karena armada NPM emang di rolling setiap harinya, jadi tidak bisa ditebak akan dapat jatah apa pada hari itu. Setelah penumpang semua berkumpul, kru mempersilahkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib, bis berangkat menuju Jambi dan meninggalkan pool dengan total penumpang full seat. Sempat berhenti di agen untuk menaikkan penumpang. Mimin agak bingung, udah full seat namun masih menaikkan 2 penumpang, ibu dan anak. Ibu tersebut membawa bantal sendiri dan ternyata ibu tadi sudah siap dengan ditempatkan di kandang macan belakang bersama anaknya. Tak jauh dari agen berhenti di pinggir jalan naik 6 orang bapak-bapak, kemudian duduk di depan toilet. Kru menutup tangga pintu belakang dengan kabin penutupnya dan disusun balok panjang saling berhadapan. 6 orang beralaskan balok panjang dengan 3 orang menghadap ke toilet dan 3 orang bersandar toilet dengan lutut yang saling masuk ke sela-sela kaki masing-masing 6 orang tadi. Dan pandangan 3 orang yang bersandar di toilet menghadap ke 3 orang menghadap ke toilet. Mereka saling berpandangan dan tidak lebih dari 1 meter. Ada yang bisa membayangkan? Untung tidak ada yang salah paham dalam memandang. Bisa bahaya kalau ada yang salah paham memandang. Coba juga kalau 6 orang tadi ada yang perempuan. Hahaha. Mimin gak bisa bayangin. Di sepanjang perjalanan pun Mimin tertawa terbahak-bahak melihat situasi di depan toilet tadi. Bayangin 38 seat diisi dengan 48 orang. Sampai di Sawah Lunto sekitar jam 11 malam kemacetan panjang terjadi. Akhirnya Mimin pun putuskan untuk tidur. Hari Sabtu jam 1 malam bangun dan melihat sekitar dan ternyata masih di tempat yang sama. Bis tidak bergerak sama sekali. Mimin pilih tidur lagi. Bangun jam 3 pagi, lagi-lagi bis masih di tempat yang sama, tidak berubah sama sekali. Bio, macet model apa ini? Akhirnya Mimin putuskan untuk tidur lagi. Bangun-bangun jam 5 pagi dan bis masih belum bergerak sama sekali. Agak geram juga ya. Namun, seat Aldila model lama ini mampu meredam geramnya Mimin. Bangku lama ini sungguh sangat nyaman digunakan untuk perjalanan panjang. Beda dengan kursi-kursi model lain yang baru. Bangku lama namun bisa memberi kenyamanan buat penumpang. Tidur pun kepala tidak jatuh ke kanan maupun ke kiri. Sehingga macet lebih 5 jam penumpang tetap lelap dan tidak merasakan kejenuhan.
Sepertinya tiket pesawat Mimin untuk terbang ke Surabaya bakal hangus. Seharusnya jam 5 pagi sudah sampai di Jambi. Lah ini jam 5 pagi masih di Sawalunto. Tiket terbang memang masih jam 12 siang, namun jarak dari Sawalunto ke Jambi masih sangat lama. Akhirnya jam setengah 6 bis baru bisa berjalan merayap. Ternyata penyebab kemacetan yaitu adanya truk mogok dan dilakukan buka tutup jalur. Keluar dari kemacetan, bis langsung tancap gas berlari di kisaran 70-80 km per jam. Sekitar pukul 9 pagi, bis sampai di rumah makan Gunung Medan. Di sini Mimin bertanya ke sopir, bakal sampai Jambi jam berapa ya? Dan sopirnya berkata, ternyata bisa sampai Jambi sekitar jam 12 sampai jam 2 siang. Wah bener, tiket terbang Mimin hangus. Mimin putuskan saat itu juga untuk membeli tiket terbang lagi ke Surabaya dan alhamdulillah dapat. Setengah jam rehat, akhirnya bis melanjutkan perjalanan kembali dengan driver kedua. Nah, ini bukti nyata kalau 6 orang duduk saling berhadapan. Mungkin karena kelelahan saling menghadap atau takut saling jatuh cinta dari awal perjalanan. Lepas rumah makan, para penumpang ini mengubah formasi menjadi mangku-memangku antara satu sama lain setiap 15 menit ganti yang memangku. Jalanan lengang siang itu dan akhirnya sampai di Pul Jambi sekitar jam setengah 1 siang. Seru juga kan pengalaman Mimin? Pengalaman baru. Anda harus mencoba kalau memang Anda bismania sejati. Semoga bisa membantu kalian dalam mencari referensi persiapan maupun biaya dalam touring ke Sumatera. Selalu bisa menyikapi mana yang positif dan negatif. Jadilah penonton yang dewasa. Di sini Mimin hanya membantu men-share pengalaman pribadi dan tidak bermaksud apa-apa selain hal tersebut.